Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginalis Buwono, nomor induk mahasiswa 22.11.5068. Kali ini saya akan membahas materi tentang percabangan C++. Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa macam struktur perulangan, antara lain for, while, dan do while. Kemudian ada kategori perulangan. Yang pertama ada counted loop, sudah diketahui jumlah perulangannya. Yang kedua ada uncounted loop, belum diketahui jumlah perulangannya. Jenis perulangan ada 3, yaitu for, yang merupakan counted loop, yang kedua while, merupakan uncounted loop, dan ketiga do while, yaitu uncounted loop. Jika misal kita diminta untuk menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali, apakah kita akan melakukan hal seperti ini, yaitu mengulang codingan cout selamat datang endel sebanyak 5 kali. Dan apakah yang seperti ini itu efektif? Mungkin efektif kalau hanya 5 atau berapa yang sedikit, tapi kalau 1000 gitu kan capek juga. Jadi sebenarnya begini itu kurang efektif ya, kehadiran. Kemudian langsung saja kita lanjut ke perulangan for. Nah, untuk perulangan for, seperti biasa, include IOStream using namespace std in main. Gini, basic. Kalau mau melakukan codingan pasti memakai itu. Kemudian pakai for. Nah, di sini ada bentuk umum for, yaitu integer i sama dengan 1. Ini merupakan inisialisasi. I lebih kecil sama dengan 5 merupakan syarat, dan i++ ini merupakan increment atau penambahan. Jadi di sini i sama dengan 1, dan di sini di looping sebanyak 5 kali. Karena 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, dan di sini kan i lebih kecil sama dengan 5, jadi maksimal hanya sampai 5, dan kalau lebih dari 5 itu akan otomatis looping berhenti. Kehadiran seperti ini 5 kali. Kalau misalnya kita ganti 7 kita run Tuwagapadmanamju seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk contoh kedua, sama seperti tadi, diberi inisialisasi, syarat, dan penjumlahan atau penambahan, increment atau bisa penambahan atau pengurangan, increment atau decrement. Jadi di sini i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, dan i di increment. Jadi looping akan dilakukan sebanyak 10 kali. Di sini cout nomor ke sama dengan diberi i. Maksud dari i di sini itu untuk ini guys,
Maksud I di sini itu untuk ini. Apa ya? Oh ya, untuk I sama dengan 1. Jadi di sini ada I sama dengan 1. Kan I ditambah 1 jadinya 2. Jadi I sama dengan 2. I tambah 3, I sama dengan 3 sampai 10. Di sini fungsi I itu, tapi namanya nggak tahu. Dan di sini diberi n-line untuk ya biar output rapi. Kemudian untuk contoh for ketiga, kita menggunakan integer I sama n. Float nilai rata-rata, jumlah sama dengan 0, dan kali sama dengan 1. Cout input banyak nilai, cin n. Kemudian for seperti tadi diberi inisialisasi, syarat, dan increment. Cout input nilai sama kayak tadi diberi I sama dengan cin-nya nilai nanti dari sini, jumlah plus sama dengan nilai, jadi nilai nanti di plus. Jadi nanti nilai itu semua dijumlah kali, yaitu semua nilai nanti akan dikali. Kemudian rata sama dengan jumlah dibagi n. N itu banyaknya nilai nanti yang kita input. Cout total nilai sama dengan, di sini nanti akan keluar jumlahnya. Di sini total perkalian akan keluar kali, hasil kali, dan di sini cout rata-rata nilai akan keluar rata. Kalau di run seperti ini, misal 5, nilai pertama 6, 7, 8, 5, 4. Jika di total 30, jika dikalikan 6720, dan rata-rata 6. Nah, kemudian untuk perulangan while. Perulangan while akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Nah, untuk while sendiri bentuk umumnya itu syarat, hanya syarat, kemudian diberi instruksi atau cout cin. Di sini cara ulangi sama dengan y, integer I sama dengan 0, while syaratnya ulangi sama dengan y. Cout, apakah kamu mau mengulangi? Diberi begini agar rapi, seperti mirip-mirip n-line. Fungsinya mirip n-line. Cout jawab y atau t, ya atau tidak. Untuk cin ulangi. Di sini cout jawab y atau tidak itu agar bisa berhenti jika kita milih tidak. Tapi jika kita jawab y terus itu akan tetap berlanjut. Tapi jika kita milih t, maka program akan berhenti. Di sini diberi increment agar perulangan itu nambahnya 1, 1, 1, 1, 1. Cout perulangan selesai jikalau kita milih T, dan di sini kalau kita
milih T, maka program akan selesai dan akan keluar cout perulangan selesai dan cout kamu mengulang sebanyak I. Sebanyak berapa kali kita milih Y. Kalau di run seperti ini. Y, 1, 2, 3, 4, 5. Kita milih T, selesai. Ulangan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk perulangan dual, pada dasarnya struktur perulangan dual sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi pada while berada di atas. While ini ada di atas ini harusnya. Kalau hanya perulangan while. Sementara pada perulangan dual, seleksi berada di bawah batas perulangan. Nah, di sini bawah batas perulangan. Jadi dengan menggunakan struktur dual, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Maksudnya itu minimal dikerjakan 1 kali walaupun syarat tidak terpenuhi. Seperti ini. Integer I sama dengan 1. Dual. Syaratnya itu I lebih kecil dari 0. Kan I sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 0 kan salah. Jadi seharusnya itu cout selamat datang ini tidak akan muncul seharusnya. Tapi karena menggunakan dual, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali walaupun syarat tidak terpenuhi. Nah, di sini cout tetap muncul walaupun di sini syaratnya tidak terpenuhi. Itu perbedaan dari while dan do while. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.